sebelah satu lagi. Artinya kan kalau kita bicara soal netral dari kejadian hari ini, kalau kita bicara soal netralitas ASN, apakah ASN yang dukung Pak Rohidin aja yang bisa diproses hukum? Pertanyaannya begitu. Meskipun dia tetap menyumbang juga. Tapi apakah ASN-ASN yang lain ini ada juga yang mendukung paslon lain, ini tidak proses secara hukum. Itu pertama. Terus kemudian dari seluruh keterangan saksi khususnya hari ini itu kan dari Kabupaten Penanggal, Kabupaten Kaur, tidak ada patokan sumbangan langsung dari Pak Rohidin. Terus kemudian mereka ngaku ini melakukan sumbangan distribusi untuk loyalitas karena takut kehilangan jabatannya. Ingat ya, takut kehilangan jabatannya. Artinya apa? Mereka secara sukarela di sini. Bentuk loyalitas pimpinan Pak Rohidin itu seperti saya katakan minggu lalu, jangankan dari ASN, dari seluruh kalangan pun dia butuh dukungan posisi calon gubernur. Seluruh kalangan pun dia butuh. Nah, apalagi ada ASN yang sehari-hari dengan dia pasti dia pamit minta dukungan moral secara material. Nah, inilah yang diterjemahkan oleh mereka. Terus kemudian penunjukan penyepakatan jumlah sumbangan segala macam itu kan inisiatif mereka aja. Yang 7 Kaur tadi dengan koordinator Pak Nandar. Nah, terus kemudian yang lain ikut nyumbang semua. Tidak ada yang merasa terpaksa, ya kan? Terus kemudian mereka menyadari bahwa kalau tidak terlibat, mereka pernah nunjuk, ada yang pengalaman pernah nunjuk karena korban politik. Artinya apa? Hal ini hanya lumrah. Maksudnya lumrahnya begini. Lumrahnya mereka ini pernah nggak dukung calon di kabupaten, tiba-tiba nunjuk. Nah, pengalaman itulah yang merangsang mereka untuk melakukan dukungan terhadap Pak Rohidin. Bahkan ada salah satu saksi tadi mengatakan bahwa biar tercatat, tujuan tercatat apa? Pertanyaan saya gitu kan, tujuan tercatatnya apa? Agar apa? Dia dapat jabatan di provinsi. Artinya ini bukan terpaksaan, ada pemerasan dari Pak Rohidin. Berarti bisa disebut suap ini, Om? Bisa dikatakan suap. Nah, terus kemudian mereka mengakui, khususnya koordinatornya tadi, menerima uang 3,5 miliar dari Epriansah untuk didistribusikan. Tadi hakim nanya juga, udah didistribusikan semua belum 3,5 miliar? Nah, ada itu juga dibantah oleh Pak Rohidin karena kenapa? Wilayah Kaur khususnya sekitar 2 kecamatan itu H-1 sebelum Pak Rohidin di OTT KPK, mereka mengatakan bahwa akan membagikan itu H-1 menjelang pencoblosan. Pertanyaannya, apakah memang 3,5 miliar itu didistribusi ke masyarakat semua? Ini yang jadi pertanyaan, dan mungkin ini juga minggu depan terhadap saksi-saksi daerah lain ini adakan titik fokus kita karena mereka mengakui pendistribusian seluruh uang untuk siraman itu sudah ke kurator dan ke PJ-PJ kabupaten masing-masing. Tapi pertanyaannya apakah sudah terdistribusi semua atau tidak sampai hari ini, karena memang ya mereka juga bisa melapor juga karena Pak Rohidin dan Anca udah tangkap, tapi sampai hari ini kita nggak tahu apakah uang yang dari Epriansah itu untuk siraman menjelang pilkada 2024 kemarin itu udah distribusi atau belum. Saksi apa tadi? Hah? Jawaban saksi apa tadi ketika ditanya? Mereka menjawab sudah distribusi semua. Bang, coba jelaskan sedikit, Bang, kalau ini bisa disebutkan dengan suap seperti apa, Bang? Itu jaksanya nanti jawab. Bukan Dali Cisari tadi memberikan bantuan Pak Rohidin itu apa tadi? Bentuk loyalitas mereka jawab. Bang, Karena ada unsur pemaksaan ya, Bang, sekali lagi di sini. iya, tidak ada unsur pemaksaan bahwa mereka diundang oleh Pak Rohidin menyampaikan bahwa akan pamit maju minta dukungan secara moral maupun material. Nah, setelah itu mereka rapat bertujuh mereka menentukan sumbangannya masing-masing. Kan sumbangannya variatif. Bang, dan sumbangan juga tidak menggunakan uang negara ya, Bang. Ke Uang pengakuan pribadi, mereka ya? tadi uang pribadi, ada yang jual mobil ya kan, ada yang juga pengumpulan gaji tabungan selama ini. Artinya hari ini saksi seluruh yang di Kaur ya? Ya.